kami dari kelompok malware yang akan menjelaskan tentang linked list with Python. Dengan saya Muhammad Muhajir, sebelah kanan saya Perkenalkan nama saya Aldo Rimita. Perkenalkan nama saya Alfi Merah. Dan perkenalkan nama saya Lutfi Alkindi. Nama saya Rezeki Maulana. Oke, jadi pantengin terus penjelasan dari kelompok kami. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan mulai dari penganalogian linked list. Linked list with Python. Apa itu linked list, teman-teman? Jadi, linked list adalah struktur data yang terdiri dari serangkaian elemen yang saling terhubung, mirip seperti rantai. Jadi, setiap mata rantai dalam struktur ini disebut node. Node-node ini tidak disimpan secara berurutan dalam memori komputer, melainkan tersebar dan terhubung satu sama lain melalui penunjuk atau referensi. Di sini ada bagian-bagian penting dari sebuah linked list, yaitu node dan pointer. Apa itu node dan pointer? Jadi node itu berisikan data satu atau lebih, yang mana pointernya menunjuk ke node berikutnya dalam daftar. Kemudian ada pointer di sini. Pointer itu dalam struktur data dinamis digunakan untuk menghubungkan satu node dengan node lainnya. Seperti analogian rantai tadi. Jadi rantai itu kan nyambung-menyambung. Jadi satu mata rantai itu dikunci dengan pointer ke node berikutnya, ke mata rantai yang satunya. Jadi nyambung-menyambung menjadi satu, jadi panjang gitu teman-teman. Nah, kemudian penyisipan node. Nah, di sini penyisipan node, kita punya data. Di sini isi itu adalah data, dan di head ini itu alamat. Kita analogikan alamat. Nah, seperti ini. Nah, panah-panah ini yang kita sebut adalah pointer. Nah, jadi alamat tadi menuju ke alamat berikutnya, ke node berikutnya. Seperti ini. Nah, kita punya tiga node. Kita punya linked list dengan 3 node. Nah, kita ingin menambahkan menjadi 4 node di tengah-tengahnya. Seperti ini ya. Ini seperti ini. Mirror. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita punya pointer ini tuh saling menyambung, teman-teman. Nah, ini saling menyambung. Ketika kita ingin memasukkan jari tengah, maka telunjuk dan manis ini harus melewati jari tengah dulu. Jadi kalau kita analogikan seperti ini, kita di sebuah gambarnya. Nah, ini jari tengah bagian atas. Oke, kita masukkan dia ke dalam sebuah linked list. Nah, maka pointernya itu harus melewati bagian tengah dulu, bagian node yang baru kita isi. Karena nggak bisa kita langsung lompat gitu aja. Nanti putus rantainya. Nah, sudah tersambung. Kemudian kita di sini ingin menghapus sebuah node. Kita di sini sudah memasukkan 4 node dalam satu linked list. Nah, kita ingin menghilangkan lagi bagian tengahnya. Ini jari tengah saya hilangin. Nah, gini. Nah, jadi, ini kan tadi ada tersambung nih pointer-pointernya. Nah, ketika saya hapus ini, maka telunjuk dan jari manis akan langsung terhubung kembali dengan pointer tadi. Oke, tapi ketika kita masukkan lagi, nah, dia harus ke jari tengah dulu pointernya. Baru jari tengah ke jari manis. Seperti itu, teman. Dia akan langsung terhubung. Baik, langsung saja. Saya akan melanjutkan dari pembahasan tadi dengan memulai codingan linked list menggunakan bahasa Python. Pertama, kita akan membuat kelas student.
Kelas student ini untuk membuat objek pada mahasiswa. Selanjutnya dev adalah dev init eh, dev init self, koma name dan nama. Self, koma data. Data self data sama dengan data self next sama dengan non. Kegunaan dev init self dan nama adalah konstruktor adalah inisialisasi untuk setiap objek pada data mahasiswa. Selanjutnya pembuatan pada kelas student linked list. Batuk, batuk. Look at this. Kelas link list. Ini fungsinya untuk mempresentasikan link list pada penyimpanan banyaknya mahasiswa. Masuk pada dev init self dan head titik head. Self head gunanya adalah untuk bertunjuk pada node pertama dalam link list saat link list baru dibuat. Selanjutnya pada penambahan node baru di akhir.
menggunakan def appended. Self data. Self data. And yeah. Ya, sama dengan def appended adalah kegunaannya untuk memindahkan node baru di awal, dan new node fungsinya membuat data baru. Selanjutnya self 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 is known. If self head is known is known untuk mengecek link list masih kosong atau tidak menggunakan if cell head is known dan self head yang sama dengan not return untuk pengulangan dan untuk pengulangan. Last sama dengan pas head. Last fast head digunakan pada rilis supaya tidak kosong dan dapat dimulai pada node pertama sebagai head. Menggunakan penggunaan well last head. Last head. Last next. Last next. Last next. Last next di sini digunakan untuk memperbaharui node menjadi node berikutnya. Menjadi node berikutnya. Last next. Last next. Next dengan menjadi new node. Dan pada last next new node, setelah menemukan node terakhir, kita tambahkan node baru dengan cara menerapkan next dari node terakhir. Dengan ini node baru akan menjadi node pertama di link list. Baiklah, selanjutnya akan saya ambil alih pada materi menyisipkan data pada link list dengan kode Python. Jadi di sini kita ketikkan def. Jadi def ini berfungsi untuk menambahkan mahasiswa baru. Kita ketikkan saja def insert
add self host data. Nah, setelah itu untuk membuat NAT baru dengan nilai data yang diberikan, NAT ini akan menyimpan data dan secara default kita ketikkan next. Jadi kita ketikkan saja mana ada new node untuk membuat NAT baru. New node NAT sama dengan NAT data. Selanjutnya kita ketikkan if. Jadi if ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah posisi yang diberikan adalah nol. Jika iya, artinya kita ingin menambahkan baru sebagai node pertama di linked list. Ketikkan saja if post sama dengan nol. Sama dengan nol. Selanjutnya, eh, jika posisinya di awal, kita ketikkan new node, new node, new node next sama dengan self titik head. Nah, ini untuk menambahkan data di awal. Seterusnya kita new node self. Jika ingin menambahkan jika ingin menambahkan data di awal. Selanjutnya kita ketikkan self head sama dengan new head new node new node new node. Ini setelah node baru menunjuk ke head, sebelumnya kita ubah head menjadi new node untuk node baru menjadi node pertama dalam linked list. Selanjutnya kita ketikkan lagi return ini fungsinya untuk penyisipan yang dilakukan supaya selesai. Setelahnya jadi pada kasus ini memastikan bahwa jika kita ingin menambahkan node di awal dengan data 0, linked list tetap terhubung dengan benar. Node baru ini akan menjadi head dan terhubung ke node yang sebelumnya menjadi head. Habis itu, jadi selanjutnya kita perlu untuk menelusuri kepada head yang seterusnya. Jadi di sini kita membutuhkan current untuk menelusuri kepada head awal. Jadi kita ketikkan current and
self head ya kon syakarat kon nah, hadir jadi pada variabel con ini digunakan untuk melacak posisi posisi head data nol awal dalam linked list yang dimulai dari nol. Nah, karena head adalah node pertama pada posisi nol, jadi kita membutuhkan con untuk melacak variabel tersebut. Itu con self head. Ah, jadi loop ini while current sama dengan self dot head. Loop ini digunakan untuk mencari node sebelum posisi di mana kita ingin menyisipkan node baru. Selanjutnya node baru head, bentar. Then is not non and non con eh, seperti penjelasan tadi. Tadi diulang sedikit ya. Salah. Karena loop ini digunakan untuk mencari node sebelum posisi di mana kita ingin menyisipkan node baru. Selanjutnya, kita ketikkan current sama dengan current eh, pada data current sama dengan current .next ini kita menggunakan ini untuk mengecek apakah kita sudah mencapai akhir linked list yang artinya current menjadi none. Selanjutnya kita ketikkan lagi con plus
sama dengan 1. Hmm, sama dengan 1. Nah, pada kon ini kita gunakan untuk setiap kali kita bergerak ke not berikutnya. Kita tingkatkan nilai kon untuk melacak posisi yang kita pada saat ini. Habis itu, selanjutnya kita membutuhkan if current is none. Hmm, kita ketikkan current if current is none. Jika current menjadi none, ini berarti kita telah mencapai akhir pada tahap ini, linked list sebelum mencapai posisi yang diinginkan. Selanjutnya kita ketikkan lagi print print posisi luar jangkauan. Kita ketikkan print posisi luar jangkauan. Ini kegunaannya jika kondisi kita sudah terpenuhi. Kita menampilkan pesan bahwa posisi yang diminta tidak valid atau di luar jangkauan. Habis itu selanjutnya kita ketikkan lagi return. Kita keluar dari fungsi tanpa melakukan penyisipan karena posisi yang diminta tidak valid. Selanjutnya hilang guna. Selanjutnya kita ketikkan lagi new not new not next next. Hmm, next.
Nah, kita ketikkan lagi neonode next sama dengan current.next. Ini kegunaannya, ini adalah langkah penting setelah kita menemukan node sebelum posisi yang diinginkan, yaitu current. Kita mengatur next dari node baru untuk menunjukkan ke node yang saat ini ada setelah current. Habis itu kita ketikkan lagi current dot next dengan new node. Nah, selanjutnya kita ketikkan current dot next sama dengan new underscore node. Ini untuk kita mengatur next dari current untuk menunjuk ke new node dengan new node. Dengan ini, new node disisipkan di antara current dan node yang sebelumnya berada setelah current. Baik, jadi kesimpulannya, udah. Baik, selanjutnya pada materi menghapus not akan dilanjutkan oleh kawan saya, Aldori Miftah. Oke, selanjutnya menghapus not dengan latar tepat tertentu. Sini saya akan menjelaskan cara menghapus not. Oke, Yang hijau tuh, tulis ini. ikor gua. Duduk, 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 duduk. Gimana, gue?
Oke, ini codingan buat menghapus not dengan data. Sekarang saya akan jelasin eh, not-notnya. Oke, sekarang menghapus not dengan data tertentu. Pertama saya akan jelasin ini, current subhead. Itu variabel current digunakan untuk melintasi not dalam link list tersebut. Yang habis itu, if. Nah, ini untuk mengecek apakah list tidak kosong. Jika list itu kosong, yaitu head none, ini itu tidak perlu melanjutkan untuk penghapusan. Selanjutnya itu if current data itu untuk mengecek apakah data dari data pertama atau head adalah key yang ingin kita hapus. Ini dia. Selanjutnya self head current next itu yang ini berfungsi untuk jika node pertama adalah node yang ingin kita hapus, kita mengatur head ke node berikutnya, current next, ini seperti ini. Nah, habis itu current node. Ini. Setelah itu kita menghapus referensi current node dengan mengatur current menjadi non, sehingga node pertama yang lama tidak lagi dirujuk. Habis itu adalah return. Return itu untuk mengembalikan kontrol keluar dari fungsi karena penghapusan sudah selesai. Selanjutnya itu mencari node yang sudah dihapus ini. Pref none berfungsi untuk menyimpan node sebelumnya dari current. Karena kita perlu memperbarui referensi next dari pref untuk melompati node yang dihapus. Habis itu while current ini berfungsi untuk loop digunakan untuk menelusuri links sampai kita menemukan node yang akan dihapus atau mencapai akhir linked tersebut. Selanjutnya itu if current data key pada setiap node yang kita lewati, kita memeriksa apakah data dari current adalah key yang kita cari untuk dihapus. Jika iya, kita perlu dari loop karena sudah menemukan node yang ingin kita hapus, yaitu pref and current. Sebelum kita beralih ke node berikutnya, kita simpan current sebagai pref. Ini karena node berikutnya adalah node yang kita hapus. Kita perlu memperbarui referensi next dari pref. Habis itu yang terakhir, current next. Kita bergerak ke node berikutnya dalam link list. Selanjutnya itu node yang tidak ditemukan seperti ini. If current node yang ini node yang tidak ditemukan. Setelah loop, jika current menjadi non, artinya kita telah mencapai akhir linked list tanpa menemukan node dengan key yang dicari. Ya, habis itu print ini. Jika tidak ditemukan, kita cetak pesan bahwa node tidak ditemukan. Habis itu return. Returnnya itu kita keluar dari fungsi tanpa melakukan penghapusan karena tidak ada node yang sesuai dengan key. Yang terakhir, brave next. Pada titik ini kita telah menemukan node yang ingin dihapus dan kemudian menunjukkan ke node tersebut. Kita menghapus node dengan membuat brave next dan menunjuk langsung ke current next. Ini memastikan bahwa linked list tetap terhubung dengan benar tanpa node yang dihapus. Current sama dengan non. Setelah memperbarui next dari prev, kita menghapus referensi ke current dengan mengaturnya dengan non, sehingga node tersebut tidak lagi dirujuk di memori. Nah, itulah cara penghapusan node dengan data tertentu. Selanjutnya, akan dilanjutin oleh kawan kawan kami yaitu Rizky. Pada Rizky kami persilahkan. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan tentang bagian untuk mengisi datanya atau menampilkan isi
linked list. Kita akan mulai dari admin dev. Oke. Server. Baiklah, jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan isi linked list. Kita mulai dengan dari self head, dari self head. Jadi yaitu node pertama di linked list. Baiklah, kemudian setelah self head kita lanjutkan dengan while current. Jadi while current ini selama masih ada node atau selama current tidak ada, kita print data dari node tersebut. Lalu kita pindah node berikutnya dengan current. Current sama dengan current titik next. Nah, kita buat contohnya kayak gini. Current. Data and see. Oke. Nah, ini yang n ini, elemen n ini, eh, fungsinya supaya outputnya terlihat seperti urutan node yang disambungkan dengan tanda eh, apa nih namanya? Tanda panah lah kita bilang. Kemudian setelah loop selesai, kita print non untuk menandakan akhir dari linked list. Nah, kita print non untuk menandakan dari akhir linked list. Jadi kalau udah kita buat non ini berarti udah bisa dilanjutkan codingan selanjutnya. Jadi ini kita masuk ke dalam contoh penggunaan. Maksudnya kita isi data-datanya. Kita mulai dengan list. Oke, sama dengan
linked list, oke. Kemudian list, pen, list, pen 2, nah yang ini di sini kita buat sebuah object list dari kelas linked list. Nah, pada awalnya linked listnya kosong karena hit bernilai non. Nah, kemudian kita menambahkan beberapa node menggunakan metode append. Nah, yang append ini kita tambahkan node menggunakan append. Link list append yang pertama, list append yang pertama itu menambahkan node pertama dengan data 1. Nah, node kedua menambahkan data dengan data kedua. Yang ketiga menambahkan data ketiga. Yang keempat menambahkan data keempat. Nah, kemudian langsung kita print. Wih, boleh, cikgu boleh. Yuk, tulis yuk. Lihat, Boleh ya? Yang hijau mana? hijaunya ini. Nah, lanjutkan. Ada. Print list. Oke. Jadi fungsi list print list ini digunakan untuk menampilkan isi linked list yang sekarang. Jadi kita tampilkan hasilnya. Kemudian kita siapkan node dengan nilai 99 di posisi kedua indeks 1. Gimana codingannya? Nah, kemudian insert ini, insert add 1 sampai 99 ini artinya menyisipkan node dengan data 99 pada posisi kedua setelah indeks pertama. Nah, pada indeks pertama, jadi data 99 akan ditempatkan di antara 1 dan 2. Di sini
Di sini eh, pos sama dengan 1 menunjukkan bahwa kita ingin menyisipkan node baru di posisi kedua setelah node pertama dengan nilai 1. Baiklah, kita lanjutkan ke codingan menampilkan daftar setelah penyisipan. Penyisipan. Kemudian nah, list string list ini this is akan menampilkan isi linked list setelah penyisipan. Nanti hasilnya akan terlihat setelah running ya guys ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan codingan menghapus node dengan nilai 3. Gimana? Gini codingannya. Delete node 3. 3. Nah, kemudian kita tampilkan daftar setelah penghapusan. Kita pakai print setelah penghapusan. List, print, list. Oke. Jadi maksud list print list ini akan menampilkan isi linked list setelah node 3 dihapus. Kita akan coba running. Nah, baiklah ini hasil runningannya. Di sini keluar hasil sebelum penyisipan. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah disisipkan angka 99 di antara 1 dan 2, maka tampillah 99 di sini. Kemudian kita menghapus angka 3. Ini setelah penghapusan angka 3. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.